Om Swastiastu. Om Swastiastu. Astungara berkat Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa Santi bisa nangkil di Griya Argasari Manuabe, tepatnya di Jembrana, Bali. Swastiastu Ratu Pedanda. Titiang izin untuk nunas ilmu sareng Ratu Istri, bahwasanya banyak hal perjalanan Dharma yang harus diwartakan kepada publik seperti itu kan. Nah kemarin memang Titiang sempat dengar bahwasanya Ratu Istri ini Dharmika. Dharmika Hindu yang mendampingi seorang Ratu Pedanda dalam melaksanakan tugasnya untuk menjalani Dharma. Pasti itu nggak mudah kan. Nah sebelumnya Titiang izin kenalan dulu, nanti mungkin untuk perjalanan hidupnya Ratu Istri bisa diwartakan di YouTube Santi Dharma Chandra. Nah sebelumnya sebelum melinggih, nama lengkapnya siapa? Nika? Nama lengkapnya Tursi Eka Sri Mulyati. Dari mana nih Kak? Dari Malang, Jawa Timur. Oh Malang, ya, Arema Jawa Timur. Ya. Nah, terus ketika masuk agama Hindu itu tahun berapa nih Kak Ratu? Tahun 1992. Oh tahun 92, 93 ya, antara 92 dan 93. Ya. Itu berarti pas waktu menikah sareng Ratu? Oh, jadi Ratunya pas waktu itu ada pekerjaan di Malang atau Ratu? Surabaya. Oh di Surabaya. Geng. Terus habis napi? Istri kepala gudang di Surabaya. Oh seperti itu. Geng. Nah Ratu, untuk dulunya maaf Ampura, sebelumnya agamanya apa? Dulunya memang Hindu, tapi karena apa ya? Karena nggak ada yang meneruskan ke Muslim. Oh, ke Muslim. Sebelumnya memang kita penganutnya kepercayaan leluhur ya. Geng. Nah, setelah itu kan dari memang kita khususnya di Jawa ya kan. Itu memang kita masih kental dengan menganut ajaran leluhur. Nah, mungkin karena keadaan yang di Jawa sendiri pas waktu itu memang ada pilihan untuk masuk ke agama itu gitu kan. Nah lanjut lagi Ratu. Nah ini mungkin dari perjalanan Ratu yang dulunya memang dari agama Islam, mungkin leluhurnya kita kan sebagai, maksudnya di Jawa itu kan banyak bahwasanya kalau kita memang dulu penganut kepercayaan leluhur. Terus karena sesuatu hal yang memang harus menyebabkan memilih suatu agama tertentu, dan memang ketika Ratu memilih agama Hindu ketika menikah dengan Ratu Lanang Paswalake ya jadinya apakah ada pertentangan dari keluarga atau pro kontra gitu, ada nggak sih Ratu? Pertentangan nggak ada, cuman pesan keluarga biar yang penting hatinya dan yakin bahwa itu yang keambil kedepannya. Seperti itu. Nah Ratu Istri, apa sih yang menyebabkan Ratu Istri itu mantap selain untuk menikah dengan Ratu Pedanda Lanang pas waktu walake beliau, untuk mantap menekuni di agama Hindu itu apa? Pertama senang aja, terima dengan hati yakin, pokoknya ya mati dengan air mata ya. Seperti itu. Jadi untuk dijalani aja, yang penting yang pertama yakin dulu ya. Nah ketika bisa dulu membayangkan nggak ketika Ratu Istri ketika jadi Dharmika Hindu menikah dengan beliau Paswalake, membayangkan nggak mau jadi pendeta kayak gitu? Tidak. Nggak ada. Tidak. Jadi nggak ada bayangan. Tahun berapa melinggihnya nih Ratu? 2021. Oh 2021. Nah ketika melinggih mendikse pepasih barunya Ratu napi? Ide Istri Bang Keniten. Oh berarti dari Keniten? Iya. Nabrewatranya dari Keniten. Oh Nabrewatranya dari Keniten. Oh Madiwanuabe, berarti kan seperti itu. Nah Ratu Istri, jadi hari-hari ketika apa sih mungkin sebagai Ratu Pedanda Istri, tugasnya untuk mendampingi suami itu apa saja? Bagaimana? Tiap hari menyiapkan untuk alat sembahyang Ratu Pedanda setiap pagi gitu. Dan apa ya lagi yang
Jangan terima penampilan. Iya. Oh, penangkil. Itu saja. Nggih. Berarti jahitan sesajen, Iya, nyiapkan iya, bantan-bantan iya. seperti itu. Salah satunya. Nah, ini untuk pemirsa Santi Dharma Chandra, ratu istrinya lagi sungkan, atau sungkan itu bahasa Balinya itu sakit gitu guys. Lagi sakit kenapa ratu? Cuman sebelum merisa, kena stroke. Oh, stroke. Ya. Oh, terus habis itu 3 kali, Apa ya? 4 kali dah. 4 kali. Ya. Mungkin karena hati, pikiran, mulut nggak sama. Waktu itu masih belum balance. Belum balance ya. Takut. Oh, masih takut, masih Iya. belum siap gitu Iya, ya. iya. Tapi ya sudah menjadi tugasnya Iya. ratu istri sebenarnya. Yang penting ratu istri enjoy saja, jalani. Baru, Iya. baru nerima baru setahun inilah. Baru mulai plong. Pulang Iya, gitu. baru mulai plong. Dulu di mulut ya, di hatinya nolak. Oh gitu. Jadi karena semua itu kan karena perjalanan, Gaya Iya, Ratu. Nggak iya. bisa kita instan. Oh ya, saya mau jadi pendeta ini. Oke siap gitu kan. Nggak bisa, nggak susah. Apa sih ratu istri? Apalagi kan ratu basically memang bukan Hindu Bali ya. Iya. Bukan Hindu Bali, dari Jawa Timur, Iya. Malang gitu loh. Ada nggak sih kayak perbedaan-perbedaan yang harus adaptasinya itu harus dituntut cepat gitu loh? Atau memang gimana itu cara ngikutin ritme yang Hindu di Bali ini? Itu sekarang ini dulu ya. Bukannya margi kan soal air. Kebetulan kan yang banyak Yang ya. bagaimana menjadi orang Bali, belajar jahitan, dari niang, dari biang-biang, semualah. No, sebenarnya karena di Jawa nggak ada gitu-gitu Iya, kan, nggak ada. Paling jarang. sembayang aja. Iya, dulu, sembahyang ya. Banten pun simple, Iya, nggak iya, seperti di Bali. Itu pasti juga Iya. sama sih. Jujur kadang, Jadi, hidup di lingkungan gereja itu otomatis ada manfaatnya lah. iya pasti, nggak benar sekali. Nah, dari Beliau-beliau lu yang lingsir nih ke. Mesir itu Heeh. memberikan tuntunan, pelajaran berjahitan, ya setengkara punya istri dari Cepet Blemblengnya bisa cepet gini ya. Iya. Bikin kalau mantap dia cepet. maunya dia. Oh, Saya. oh cepet nih Ratu ya. Sekarang. Oh, Sekarang kan industri kan itu terus buat bikin akibat oh, lingga Oh. seperti itu kita masuk ke ya. oh, seperti itu nih Ratu. Ya mungkin ya karena jangankan jadi Ratu Pedanda Istri Titia yang Dharmika biasa aja shock gitu loh, apalagi yang udah jadi pedanda. Yakin dong ya. Enggak, karena kan adaptasi dan Ratu, mungkin karena Titiang masih muda, terus semangat itu membara dan Iya. suka bebas gitu. Terus sebenarnya Titiang ngonten sendiri itu kan karena hobi aja Iya, sih, iya. hobi bukan karena pengen ke dewan-dewan Iya, gitu kan. Tapi karena publik udah mengira kegiatan full, kegiatan agama, sering sama sulingge, sering sama pemangku dan lain-lain. Jadi mau nggak mau ya harus bisa, mengikuti ya. dan bisa gitu kan. Jadi itu yang mungkin kadang agak shock sih, cuma oh ya udahlah kadang. Kalau pilihan tidak ada ya orang memilih jadi pendeta. Nggih, nggih, Soalnya bagaimana siapapun yang mau hidupnya dihukum. nggih. Pendeta itu kan hidupnya dihukum. Hukum gimana Ratu? Ya dihukum sama sesana. Oh gitu ya, nggak boleh keluar Nggak lagi. Keluar, bicara dibatasi, semua dibatasi kan itu. Kan gitu siapa sih yang mau menghukum dirinya sendiri, tapi di dalam ilmu kesulingan semakin berat hukuman dirinya sendiri, semakin murni lah dosa beliau. Oh seperti itu. Jadi karena memang terbatas sesana dan memang kayak kalau keluar pun harus ada pengiringnya. Terus misal ada harus standby juga 24 jam kalau ada panggilan kan Ratu. Warung juga nggak bisa. Ke warung juga nggak bisa jajan gitu kan. Seperti itu. Ya. Nah Ratu sebagai suami lah ini saya yang bagaimana sih Ratu ketika meyakinkan Ratu istri pas sebelum jadi pendeta, maksudnya pas masih di Surabaya waktu itu untuk memilih di agama Hindu itu apa? Karena menurut Brande, Nih, laki-laki itu harus punya prinsip. laki-laki harus punya prinsip. Prinsip ya, apa yang jadikan prinsip? Apalagi Brande kan sehari-hari hidup di Jawa. Jelas Maksudnya di pengaruh tuh banyak. Surabaya. Surabaya, Sumatera, Oh, ya kan driver truk. oh, nggih. Jadi di mana-mana. Nggih, Jadi pengaruh jelas sudah kuat dari agama-agama lain. nggih. Ya cercaan juga, makanya kita jadi laki-laki harus punya prinsip. Kalau kita sebagai orang Hindu, laki-lakinya nggak kuat, ngambil orang beda agama, kebanyakan dharmikanya paling. Karena laki-lakinya tuh nggak memberikan
Kalau di Jawa kan biasanya kan rajin sembahyang segala macam, pengajian segala ada. macam ya. Setelah di Bali pembinaan nggak ada, laki-lakinya nggak punya prinsip, goyah ini nanti. Oh iya, itu kemarin banyak banget Ya, seperti itu Ratu. goyah dia. Iya. Goyah akhirnya ada tercaan dari ini, oh jauh seperti ini, jauh seperti ini. Akhirnya dia ada berkecil hati. Iya benar. Karena itu berarti apa tonggaknya itu harus di suami Iya, ya. di suami. Pondasinya di Di suami. suami. Oh. Gitu. Nah Ratu ini ada agak menarik nih. Ratu kan dulunya Walaka Ida Bagus ya Nggih. di lingkungan Gria lah ibarat Nggih. kata kayak gitu. Mengambil istri dari luar Bali, ya kan? Pasti kan apa ini sih kok Iya, nggak kurang-kurang pasti, loh. pasti. Apa di Gria perempuan-perempuan di Bali nggak kurang ini Pasti, itu. pasti. Kenapa kamu nggak ngambil aja anak Bali kayak gitu-gitu? Nah, bagaimana Ratu bisa meyakinkan keluarga bahwasanya pilihan Ratu ini memang yang terbaik gitu? Satu, dalam keluarga Prande memang keluarga perantau, jadi tidak pernah ikut campur urusan pribadi. Iya. Memang arahan memang iya. Itu jadi apa pilihannya jalani sendiri. Apapun risikonya harus kuat-kuat sendiri. Itu jadi nggak pernah ikut. Cuman memang ada arahan harus ngambil sama tahun di Rio. Nah, ya biasanya kan kayak gitu. Memang ada arahan. Cuman Prande hati kecilnya agak nolak. Karena menurut Prande dari segala kesehatan, kawin satu darah itu nggak baik. Dan tidak akan bisa menimbulkan generasi yang unggul. Makanya Prande sering waktu masih muda, giring-giring atau Prande ring Bukit, atau Prande ring Payangan, sering adu argumennya tentang ngalih kurnan nyame alih atau nyame juang. Artinya apa itu? Ya kadang ada istilah kan nama ngalih kurnan nyame alih, berarti harus ngambil sama-sama. Semestinya nyame alih orang lain, terah lain kita ambil, jadi nyamunya makin banyak. Kalau nyamu juang berarti kita nggak punya nyamu, udah dijuang nyamunya. Jadi prinsip Prande seperti itu. Jadi kalau Prande punya nikah sama orang Jawa berarti menambah saudara di Jawa. Prande punya saudara. Gitu. Itu sama dengan ngalih nyamu menurut Prande. Gitu. Kalau kan seperti Benar. ya, seperti Santi sama Gusnya. Jadi Santi Gusnya ke Kalimantan, berarti Gusnya punya nyamu di Kalimantan, itu namanya ngalih nyamu menurut Prande pribadi. Kalau yang lain nggak tahu, gitu. Nah, ada sering ada argumen seperti itu dan tidak ada dikuatkan dari segi sastra untuk harus menikah sesama Dayu. Seperti Gitu. Yang penting kualitas mampu mendampingi Ratu, setia terhadap Ratu, dan memang bisa ngiringan Ratu kemanapun berada. Nah, Ratu ini sangat menarik sekali kan, karena Ratu ini sebagai tidak hanya contoh sebagai pendeta menurut Titiang, tapi sebagai contoh laki-laki Hindu yang memang harus memiliki prinsip yang kuat dan karena apa? Karena kekuatan agama Hindu itu dimulai dari keluarga. Jadi dimulai dari suami yang memang ajak gitu kan, secara prinsip, secara ajaran dharma, secara sebagai tonggak pondasi atau tameng keluarga dalam membela istri, anak atau semeton seperti itu kan. Ratu sudah memberikan contoh yang baik gitu kan. Jadi bagaimana menguatkan agama Hindu, menambah nyame dan lain-lain gitu. Karena kan Ratu dari Ida Pedanda Sakti Baurawun. Ketika perjalanan beliau dari Jawa ke Bali, ke Lombok sampai ke Sumbawa dan lain-lain, beliau kan menambah nyame-nyame juga kan, pasti kan seperti itu kan. Nah, itu juga yang Ratu terapkan dalam kehidupan Ratu. Nah, satu lagi Ratu, bagaimana sih kenapa sih ini agak menjurus. Ratu bisa menjadi seorang pendeta yang memang basically-nya Ratu itu perantau. Orang perantau ini kan nggak bisa, kalau bahasanya Bali itu nggak bisa diem gitu kan. Sekarang di Gria terus gitu kan. Kenapa kok mau jadi pendeta? Kalau pilihan tadi atur Prande wau, tidak ada orang memilih jadi pendeta. Itu semua karena sudah garis, sudah titah. Yang tidak mungkin bisa ditolak, apalagi Prande tuh latar belakang orang yang bukan siapa-siapa, berpetualang gitu ya. Gitu, dia bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa, gitu. Kan orang mau jadi pendeta kan harus kaya dulu, karena modal besar, harus punya Rio megah, kan gitu. Nah, Prande tidak berilmu, mungkin
orang nggak percaya kalau Pranda baca tulis nggak lancar, gitu karena Pranda nggak sekolah, gitu. Ya, karena nggak tahu ya, entah itu mimpi, entah itu nyata. Dulu waktu kecil di kehidupan Pranda yang dulu tuh sering dihadirkan, itu di mana Pranda hidup dulu. Dan begitu, bagaimana Pranda hidup akan datang. Ya gitu, dari umur 10 tahun itu sering kejadian mimpi-mimpi seperti mau tidur itu berada di dalam bulatan. Itu Pranda masuk dalam lingkaran ini, jadi masuk di kehidupan masa lalu dan masuk di kehidupan yang akan datang. Gitu, makanya saya kejadian-kejadian yang ada itu kebanyakan seperti mimpi. Oh pernah di sini, kok begini. Nah gitu, dan begitu juga nggak tahu juga. Di mimpi juga disuruh ngayah, tak pikir ngayah jadi balian, atau jadi pemangku, nah gitu. Jadi nggak kebayang ngayah itu mau jadi pedanda. Ya di mimpi Pranda sanggupi, ya saya mau ngayah. Kalau kamu mau ngayah, saya kasih bekal kamu. Ya astengkara Pranda yang tanpa ilmu, buruh nyupir Jawa Bali, yang hasilnya pas-pasan, dapat mujizat dari Yang Kuasa, bisa jadi pengusaha, gitu. Jalannya tuh ada aja gitu. Aja. Gitu. Nah setelah dikasih materi cukup, beliau datang lagi. Di 2013 beliau datang lagi. Kamu udah saya kasih segalanya, kenapa kamu nggak jalan? Kok nggak ngayah-ngayah? Nah gitu kan. gitu. Kapan kamu? Akhirnya saya kan umurnya masih muda. Waktu itu melibihnya tahun usia berapa Ratu? 52. 50 persis. 50. Gitu. Mau menginjak 50, 49, 50. Saya kan masih muda. Saya masih energik. Saya masih usaha lagi naik-naiknya. Ya lagi terlena lah cari materi kan. Ya gitu. Ya kalau kamu nggak jalan, apa yang kamu miliki, yang kamu terima akan saya ambil kembali. Nah, biasa seperti itu konsepnya. Akhirnya tiba-tiba Pranda sakit. Oh, pas Malake. Lumpuh. Sebelum medikse. Terus lumpuh. Tapi nggak pernah lama Pranda kalau kumat itu. Jadi persendian ini kayak tusuk jarum. Ya kayak badan ini kayak seperti panas, seperti dibakar api. Ya makanya sampai tidur di lantai terguling-guling. Itu akhirnya Pranda berobat ke dokter, nggak ada obatnya, penyakitnya. Ya gitu, terpaksa kita orang normal pasti nyari dukun. Ya, hampir 90% dukun tidak ada yang berani nanganin Pranda. Itu ada yang nggak berani masuk rumah, ada cuman bisa berani megang kaki. Saya nggak berani sama yang nunggu katanya. Ya akhirnya adalah salah satu teman datang ke Grieng. Ya, diketawain Pranda sama teman ini, gitu. Akhirnya, kamu disuruh ngayah kok nggak ngayah-ngayah digituin lah. Ya, gitu. Saya kan masih muda, kan. Ya kalau itu bisa dinego kan, dinego jangan kayak begitu. Ya, dan kalau kamu sekarang medikse umur 60, berapa tahun kamu dapat ngayahnya? Nah, belum kamu belajarnya, gitu. Nah, akhirnya tempo mau ya sih, hari itu bilang mau, cuman belum ketemu arah, gitu. Mau ya, saya mau ngayah sembuh, langsung sedetik itu bisa berdiri, bisa jalan, bisa kemana-mana. Ketika udah siap, kan gitu. Langsung bisa sembuh, gitu. Nah karena bertentangan dengan keadaan, dari basicnya nggak ada kesana sama sekali, dari di keluarga juga dianggap aneh kan. Dari orang-orang dari Jawa kok datang-datang orang di pedanda aneh. Akhirnya bingung akhirnya ya seperti kalau kita jadi orang awalnya baik-baik aja menjadi tidak baik kan, anggap gila dah. Benar-benar. Ya, yang tadinya nggak kenal dunia malam, stres ini. Hidup untuk bahagia. Hanya momennya bukan hidup untuk
ke depan hidup untuk bahagia. Jadi akhirnya kenal minum. Kan dulu dari muda emang anti sama minuman keras, anti sama perjinahan, emang anti kan. Dari muda emang pernah tanamkan dalam hati ini gitu, karena bagaimanapun orang-orang tua dulu memberikan tuntunan sehebat apapun kau jadi laki-laki jangan pernah kau berzina gitu. Kalau kau bertanggung jawab sama seorang, nikahi dia, baru kau menggauli secara suami menggauli istri. itu. Jadi itu pernah pegang. Jadi kamu, apalagi kamu bisa berani merusak pagar ayu, ya seumur hidupmu nggak bakalan nemu bahagia di dunia ini. Itu pernah pegang sekali itu dalam hidup. Prinsip Nggak mau mengganggu apalagi orang yang sudah terikat suami istri. Itu memang pernah pegang sekali. Pacaran aja pernah nggak berani mengganggu, apalagi sudah terikat pernikahan pernah nggak berani. Dari turunnya pun pernah tanamkan dari diri pernah seperti itu. Gitu, makanya itulah prinsip yang pernah pegang. Itu akhirnya ya berjalannya waktu, ini apa yang pernah tidak suka itu pernah lakukan. Contohnya? Ya seperti perbuatan-perbuatan yang pernah tidak suka, pernah lakukan perzinahan, minum, mabuk. Itu mungkin sebagai itu sih Ratu. Kalau yang lihat itu kadang kita manusia itu membutuhkan dalam fase gelap agar kita bisa melihat cahaya Tuhan. Bukan kita untuk menjadi orang suci itu kan proses Ratu. Menjadi sulige itu kan pembimbing umat, kan? Sebagai pembimbing umat, pencerah umat. Misalnya tukang mabuk nih, tukang mabuk-mabukan. Ketika mau ke pedanda kan nggak enak, ngerasa nanti dosanya banyak. Tapi ketika Ratu sudah mengalami fase itu, kan ini Santi butuh dirangkul nih, gitu kan Ratu kan seperti itu, pemikiran kan seperti itu. Tapi kan ada pembelajaran juga. Maka Pranda kalau belum pernah ngalami, belum bisa menasehati. Benar sekali. Makanya obat yang paling pas bagi orang yang gila, yang tersesat jalannya adalah diri sendiri. Benar. Ya gitu. Jadi kemauan diri sendiri dibantu dengan doa, pasti akan bisa berubah. Makanya nasib, watak, tabiat itu bisa dirubah kalau kita mau merubahnya. Berarti dengan kesadaran diri. Benar sekali. Itu sangat menarik sih Ratu. Makanya jadi buat teman-teman generasi muda kadang itu takut Ratu ketemu pedanda. Ya kan? Aduh nanti saya kan masih dugem, saya masih ini. Tapi kadang generasi muda itu butuh dibimbing. Nah, ketika Ratu Perdanda mengungkapkan seperti ini, Santi pun juga kemarin tuh sempat sih kan Santi ada tawaran undangan Dharma Wacana Ratu. Terus Santi kan tatoan di sini, di leher, di punggung gitu kan. Terus adalah ibu-ibu, Bu Santi tuh tatoan masa ngasih Dharma Wacana kan kayak gitu kan. Terus Titiang jawab bahwasanya kalau kita di agama kita nggak boleh merasa paling suci sendiri, paling benar sendiri, karena bagaimanapun Tuhan itu hak setiap manusia. Dan pemuka agama harus mampu untuk merangkul, bukan misal ketika kita sudah berjalan di jalan Dharma, misal Santi udah cari kegiatan sarang Ratu Dandek, sarang pemangku dan lain-lain gitu kan. Terus ketika lihat anak-anak di jalan misalnya Ratu pakai hot pants, itu dosa itu. Itu anak murahan, kan nggak boleh kayak gitu kan Ratu. Kita nggak boleh merendahkan. Bisa jadi anak-anak yang pakai hot pants itu masa depannya lebih baik daripada Titiang kan, seperti itu. Jadi nggak apa-apa, semuanya tuh ada fasenya, karena dari Ratu sendiri juga Ratu sudah membuktikan bahwasanya Ratu bisa merangkul dan memahami kondisi anak-anak muda seperti itu. Nah Ratu, misal ada anak-anak yang nasihatnya Ratu Perdanda bahwasanya untuk di jalan Dharma itu kan nggak gampang, harus apa semangatnya dari Ratu Perdanda dalam menemukan jati diri lah? Sederhana saja. Kadang-kadang orang beragama tuh lupa tujuan itu beragama. Maksudnya gimana Ratu? Kok tujuan lupa beragama itu bagaimana? Apa sih tujuan kita untuk beragama? Tujuan kita beragama kan cuma satu. Morsata menjaga tita caiti dharma. Atau mencari kebahagiaan jasmani dan rohani. Jika kau beragama tidak berbahagia, berarti kau kurang meyakini agamamu. Berarti harus enjoy beragama. Nanya harus bahagia. Orang beragama itu
punya rasa syukur yang tinggi, Oke. tidak curiga saling mencurigai, iri dengki itu dihilangkan, sifat momo dihilangkan. Itu orang beragama. Kalau sudah itu hilang, otomatis timbul kedamaian, timbul kebahagiaan dalam diri. Seperti benar, Gitu benar sekali. ya. Jadi harus tetap masih harus kita pegang. Kalau kita menyakiti orang, bagaimana Diri kita. diri kita itu. Memang sih dalam hidup itu kan ada orang diutus untuk jadi jahat, Oke. bukan karena kemauannya. Ya, Tapi perannya memang di seperti perannya seperti panggung sandiwara. Kadi Oke, Pranda nih mau jadi orang baik, pasti banyak beliau mengutus orang-orang yang tidak baik untuk mengganggu Pranda. Oh. Seperti itu, ini ujian. Ujiannya berapa? Tapi mereka tidak boleh disalahkan. Serius Ratu? Nggak boleh disalahkan Misal nih, Ratu jadi pedanda. Terus nanti ada niat jahat nih sama Ratu. nggak bisa orang itu saya udah tugas. Oh, berarti nanti ada perannya memang untuk Untuk menguji ujian. ya Seperti gitu. itu. Oke. Jadi semua itu adalah memang sudah jalan Tuhan. Harus kita enjoy dan harus kita syukuri juga dan bersyukur diri kita tidak jahat. Oh. Nah gitu, itu juga ada pertama. Yang kedua, tidak ada perbuatan baik akan berbuah sesuatu yang tidak baik. Makanya berbuat baiklah sebanyak-banyaknya. Oke. Dan jangan pernah mengharapkan berbuat baik kepada satu orang akan dibalas oleh orang itu. Oh. Tuhan akan memberikan tangan-tangan lain untuk membalasnya. Itu tidak mungkin kita berbuat baik sama si A harus berbuat baik sama kita, itu pamrih. Oh, pabrik. Ya, Misal nanti baik sama si Ani gitu kan. Nanti ngasih kue, berharap Ani, oh nanti biar Ani ngasih uang. Nggak boleh gitu ya, Nggak Ratu? boleh. Tetap kita berbuat baik sebanyak-banyaknya. Ya, karena perbuatan baik itu akan menghasilkan sesuatu hal yang baik. Iya. Gitu. Dan Tuhan akan memberikan tangan-tangan lain untuk membantu kita. Karena kita juga berbuat yang baik, pasti akan diberikan kebaikan. Itu pertama. Ya menurut Anda yang pada intinya dalam beragama harus yakini agama, jangan tanggung-tanggung beragama, jangan jadi pemeluk agama, jadilah penganut agama. Oh gitu, beda ya Ratu? Kalau pemeluk hanya tahu kulitnya saja, Iya. ya seperti kita memeluk sesuatu kan kulitnya aja kita rasain. Ya, tapi kalau penganut kita harus tahu intisarinya tujuan kita beragama. Kadang banyak anak-anak tidak tahu tujuan kita beragama. Benar sih Ratu. Iya. Gitu, tujuan kita beragama kan hanya cari kebahagiaan di dunia ini dan neraka itu. Ya, Pembayaran karma kita. kelahiran karma kita. Kalau bisa kelahiran kita ini adalah kelahiran kita yang terakhir, biar tidak lagi menjadi Benar sih. manusia lagi, biar tidak terlahir lagi, Kan biar di bisa menyatu Pancasar- sama dewata. Kan di Pancasrada udah dijelaskan bahwa tujuan kita moksa tadi ya Ratu. Iya, ya. mau satam jaga diri cari dharma, walaupun kita dibantu dengan upacara. Tuh, Kaki Pranda menjadi seorang pedanda kan karena di Bali percaya dengan adanya upacara yang membentuk Pranda jadi pedanda, ya harus diyakini. Tanpa upacara Pranda belum tentu jadi pedanda. Walaupun pintar, walaupun kaya, belum tentu jadi orang percaya Pranda. Ya, upacara inilah yang membentuk. Itu juga moksa bisa dibentuk dengan pengabenan, Oh gitu. dengan upacara. Itu Semuanya udah ada. dibantu. Iya, dibantu. Gitu. Sebagai media upacara itu Ya, sebagai sebagai medianya. medianya gitu. Baiklah, luar biasa itu perjalanannya Ratu Pedanda sudah memberikan wacana dan Santi Astunggara banget karena banyak laki-laki yang mungkin belum ajak ketika ia menikahi Dharmika Hindu ya kan, ini juga nasihat buat my love. Semoga beliau juga bisa ajak untuk tetap memperjuangkan Santi dimanapun berada dan bisa menempatkan Santi yang terbaik untuk bisa hidup bersama untuk selamanya. Nah, Ratu Titiang matur suksma untuk wawancara pengalaman Ratu dari Dharmika Hindu Jawa Malang untuk bisa berbakti di tanah Bali Pulau Dewata ini sama Ratu Pedanda. Nanti mau wawancara dengan Ratu Pedanda di episode kedua. Baiklah, Titiang lunas doanya untuk para Mas Santi, semoga channel Santi Dharma Chandra bermanfaat bagi umat sedaya. Om Santi, Santi, Santi.